Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Vera. Selamat pagi Kak Nova. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini Kakak Nova dan Kak Vera sangat senang karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun masih online, tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah sekolah minggu ya Kak? Betul sekali Kak Nov ya. Meskipun kita masih online, kita harus tetap semangat Kak Nov ya untuk beribadah. Jangan sampai kita menjadi malas untuk beribadah Kak Nov ya adik-adik ya. Nanti Tuhan Yesus sedih ya. Nah sebelum kita beribadah, mari kita memulai doa. Kita menyapa dulu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus dengan penuh kasih setiamu Engkau menyertai kami sepanjang malam hari sehingga pada pagi hari ini Bapa kami masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan sebentar lagi kami akan melakukan ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan online, tapi kami tetap mengucap syukur, kami penuh sukacita untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon Bapa pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kak Fer, kenapa Kak? sebentar lagi kan kita mau mulai ibadah onsite. Oh ya? Adik-adik yang sabar ya, sudah tidak lama lagi akan bertatap muka. Betul. Duh, Kak Nova udah nggak sabar nih melihat wajah adik-adik yang imut, Kak Fer. Kak Nova ini lucu deh. Ya adik-adik bener gak sih Kak Nova lucu? Iya betul sekali Kak Nova ya. Sebentar lagi kita akan ibadah langsung lagi di gereja. Nah sekarang kita mau mulai ibadah nih Kak Nova ya. Yuk adik-adik udahan dulu ngerumpinya Kak Nova. Ya sekarang Kak Vera. kita mau menyapa Tuhan Yesus lagi. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kak Yohanes. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Kak Fer, tema minggu ini apa ya Kak? Ya, tema kita kali ini adalah tetap teguh walaupun banyak kesulitan Kak Nov. Nah, Kak Vera mau nanya nih sama Kak Nova nih. Kak Nova pernah nggak mengalami masa sulit? Pernah banget Kak Vera. Tapi sekalipun dalam masa sulit, gak mau menyalahi Tuhan Yesus. Justru aku berdoa minta Tuhan Yesus berikan kekuatan, juga penghiburan dalam menghadapi masalah. Dan tentunya minta diberikan pertolongan oleh Tuhan Yesus. Gitu Kak Fer. Betul sekali Kak Nova, memang seharusnya begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jika dalam masa kesulitan ya tetap andalkan Tuhan Yesus ya. Seperti lagu ini adik-adik, kita menyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, cerita kali ini kita ambil dari ayat
firman yang mana Kak Vera? Aduh, Kak Vera, sebelum Kak Vera mau kasih tahu ayat firman dari mana, Kak Vera tadi nyanyinya pengen nangis. Kak Vera ngerasa gimana ya? Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita ya, walaupun dalam hidup susah, tetap Tuhan Yesus mengasihi kita ya Kak Nova ya. Iya, Berasa nggak sih Kak Nova ya? Kata-katanya, banget liriknya lagi ya, lirik lagunya tadi. Nah sekarang maaf ya adik-adik ya, Kak Vera sedikit curhat. Jadi cerita kita kali ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Iyet, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah Kak Nova diminta untuk berdoa ya Kak Nova. Silakan Kak Nova. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini kami masih dapat beribadah kembali Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Iyet. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Iyet, Tuhan, biarlah dapat dimengerti oleh adik-adik ini. Tuhan, tuntunlah Kak Iyet dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan juga adik-adik ini Tuhan, duduk dengan baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat berguna bagi adik-adik ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu Kak Nov ya. Ayo Nes. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Silakan Kak Iyet. Hujan turun begitu lebat dan petir pun terdengar menggelegar. Ciko, si bayi macan, menggigil kedinginan di samping pohon waru besar yang sudah tumbang. Pohon waru tersebut adalah tempat tinggal Kimi, si bayi kucing, dan kedua orang tuanya. Kimi mengintip dari celah pintu rumahnya, lalu memberitahukan kepada ibunya bahwa Kimi melihat Ciko sedang berteduh di samping rumahnya. Ibu, lihatlah itu Ciko, si bayi macan nakal berteduh di samping rumah kita. Ayo usir Ciko, Ibu. Kata Kimi kepada ibunya sambil merengek. Ibu Kimi mendekati celah pintu lalu mengintip keluar dan terkejut saat melihat Ciko menggigil kedinginan dengan mulut yang ikut bergetar. Ini tidak baik, Nak. Kasihan Ciko, dia bisa sakit nanti. Kata Ibu Kimi dengan cemas dan berniat hendak mengajak Ciko masuk ke rumah. Jangan, Ibu. Kemarin Ciko mencakar tanganku dan sakitnya masih aku rasa sampai sekarang. Jadi biarkan saja Ciko sakit. Kata Kimi dengan kasar. Ibu Kimi lalu memanggil ayah Kimi, memberitahu jika di luar ada Ciko yang sedang menggigil kedinginan. Ayo Bu, ambil Ciko supaya masuk kemari. Aku akan membuatkan susu hangat untuknya. Kata ayah Kimi yang merasa iba kepada Ciko. Kimi merasa cemburu, lalu masuk kamar saat melihat ibunya menggendong Ciko masuk ke rumah. Kimi membanting pintu kamar, lalu menguncinya dari dalam. Kimi, kamu jangan begitu Nak. Kata ayah Kimi saat mengetahui Kimi melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayah, biarkan saja. Kimi hanya cemburu dan merasa kesal karena kemarin dengan Kimi dicakar oleh Ciko. Mereka berantem kemarin sore. Kata Ibu Kimi sambil menyeka tubuh Ciko yang basah karena air hujan.
Rupanya mereka sudah saling mengenal. Lanjut ayah Kimi kemudian. Saat ayah dan ibu Kimi sibuk mengurus Chiko, Kimi hanya berdiam di kamar dengan muka yang murung. Kimi merasa kesal karena ayah dan ibunya lebih memperhatikan Chiko daripada Kimi. Chiko kan punya orang tua. Kenapa ayah dan ibu lebih peduli kepadanya? Harusnya orang tua Chiko tidak membiarkan Chiko pergi sendirian saat hari sudah mendung. Aku kesal. Aku tidak suka. Kata Kimi dalam gerutunya. Saat Chiko merasa lebih hangat, Chiko merasa senang dan berterima kasih kepada orang tua Kimi. Chiko bisa tersenyum bahagia dan mata birunya yang polos terus memandangi kedua orang tua Kimi. Paman, Bibi, terima kasih ya sudah menolongku. Katanya dengan suara lirih yang manja. Sama-sama, Nak. Kenapa kamu keluar rumah sendirian? Orang tuamu pasti kebingungan karena mencarimu. Kata ibu Kimi sambil mengusap punggung mungil Chiko. Chiko hanya terdiam lalu menunduk lemas. Wajahnya yang senang berubah menjadi murung. Kenapa, Nak? Kata ibu Kimi sambil memegang pipi Chiko. Aku tidak punya orang tua lagi. Aku tidak tahu mereka ada di mana. Aku tidak ingat apapun. Dan setiap hari aku selalu dikirimkan makanan oleh kakek Gojo, jerapah yang baik hati dan bijaksana. Jawab Chiko dengan suara pelan dan wajah yang sedih. Ibu Kimi lalu memeluk tubuh mungil Chiko, sementara ayah Kimi memanggil Kimi dan merayunya supaya menemui Chiko. Dengan bujukan lembutnya, akhirnya Kimi luluh dan mau keluar dari kamar, lalu meminta gendong. Kimi, kemarilah nak. Kata ibu Kimi dan Kimi langsung meminta duduk di pangkuan ibunya. Ini ibuku. Kamu jangan merebutnya, Chiko. Lihat ini, lenganku yang kamu cakar kemarin. Masih sakit. Kata Kimi dengan keras karena masih marah kepada Chiko. Maafkan aku, Kimi. Aku tidak sengaja melakukan itu. Aku hanya melindungi diri dari pukulan keduamu. Pukulan pertamamu sudah membuat pipiku memar. Lihatlah ini. Chiko pun meminta maaf kepada Kimi lalu menunjukkan luka memar di pipinya. Berarti sudah imbang kan? Ayo saling minta maaf dan saling memaafkan. Hidup indah jika kita saling meminta maaf dan saling memaafkan. Ayah Kimi pun memberi nasihat kepada Chiko dan Kimi, lalu membimbing mereka untuk saling berjabat tangan. Chiko dan Kimi saling mengakui kesalahan dan mereka pun akur kembali. Lalu mereka saling berbagi cerita dan bermain bersama. Ayah dan ibu Kimi sangat senang karena mereka bisa rukun tanpa mengungkit kesalahan masing-masing. Chiko, ini sudah sore dan hujan pun sudah reda. Ayo kamu cepatlah pulang. Nanti orang tuamu akan kebingungan mencarimu. Kata Kimi kepada Chiko. Aku tidak punya orang tua dan aku juga tidak punya rumah. Aku tinggal di mana saja. Dan dulu waktu aku masih bayi sekali, kakek Gojo lah yang selalu memberikan aku makanan dan minuman. Tapi baiklah, aku akan segera pergi supaya kamu bisa berkumpul dan berbagi kasih dengan keluargamu. Kata Chiko kemudian. Benarkah demikian? Aku tidak menyangka, Chiko. Lalu, siapa yang mengobati lukamu setelah aku pukul kemarin? Mata Kimi terbelalak setengah tidak percaya dengan pengakuan Chiko. Tidak diobati. Aku biarkan saja. Nanti juga sembuh.
Jawab Ciko dengan santai karena sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan yang dijalani. Kimi melarang Ciko pergi supaya selalu bisa bermain bersama setiap saat. Tetapi Ciko tetap bertekad untuk pergi dan langsung berpamitan kepada orang tua Kimi. Ciko, kamu tinggal di sini saja untuk menemani Kimi. Di sebelah sana ada kamar kosong, dan itu bisa kamu gunakan untuk istirahat. Kata ayah Kimi kepada Ciko dan berharap Ciko mau menerima tawarannya. Maaf Paman, aku tidak mau merepotkan keluarga Paman. Aku akan tetap tinggal dimanapun tempat yang aku suka. Kata Ciko dengan suara yang lembut dan sopan. Jangan pergi, Ciko. Aku ingin kamu tinggal di sini dan menemaniku main setiap hari. Aku kesepian karena aku tidak punya teman di sini. Aku mohon, Ciko. Rengek Kimi dengan tangisnya yang manja. Ayolah nak, tetap tinggal di sini hingga kamu dewasa nanti. Aku tidak akan merasa repot dengan kehadiranmu di sini. Ibu Kimi berusaha merayu Ciko dan berharap Ciko mau tetap tinggal bersama keluarganya. Aku mau bermain dan belajar bersamamu, Ciko. Rengek Kimi kembali. Benarkah? Aku tidak akan merepotkan kalian jika aku tinggal di sini. Lanjut Ciko untuk meyakinkan kembali. Tidak, nak. Kita akan damai dan bahagia untuk saling hidup berdampingan, saling memberi dan saling menerima, saling meminta maaf dan saling memaafkan. Jawab Bapak Kimi dengan bijaksana. Akhirnya Ciko menuruti orang tua Kimi untuk tinggal bersama. Mereka hidup dengan rukun dan saling melengkapi. Walaupun mereka berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak membuat perpecahan di antara mereka. Karena mereka cinta damai dan cinta sesama ciptaan Tuhan. Selesai. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengar cerita dari Kak Iyet. Ceritanya bagus ya, Kak? Ah, bagus dong. Apalagi kalau kayak yang bawain ya. Iya. Nah, adik-adik, ayat super kita kali ini diambil dari mana ya, Kak Fer? Nah, adik-adik, ayat super kita kali ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 yang bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita sama-sama ya adik-adik, bareng Kanova juga ya. Boleh, Kak. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ah, Kak Nova salah lagi. Lagi deh. Kita satu kali lagi. Yuk. Ya, jangan salah lagi loh Kak Nova ya. Oke. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, adik-adik, waktunya kita persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, minta tolong papa mamanya mentransfer uang persembahan melalui rekening bank atau aplikasi yang menunjang. Atau bisa juga dianterin langsung ke gereja ya, Kak? Betul sekali. Nanti dua persembahannya minta tolong Kak Vera berdoa persembahan sekaligus doa syafaat ya, Kak. Baik, Kak Nova. Untuk lagu persembahan kali ini kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Tahu kan adik-adik? Pasti tahu lah Kak Nov. Kak Yohanes. Kita nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku,
Nah adik-adik, mari kita berdoa. Doa persembahan sekalian doa syafaat ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Bapa, kami mengucap puji dan syukur pada hari ini Bapa. Bapa masih mengizinkan kami untuk memberikan persembahan apa yang ada kepada kami dengan tulus ikhlas Bapa, kami memberikannya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Biarlah Bapa memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi pemberian kami ini Tuhan boleh berguna untuk orang lain, boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapa kami yang di sorga, di dalam doa ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk orang tua terkasih kami Bapa. Bapa tolong pimpin mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah orang-orang tua kami Tuhan boleh menjadi orang tua yang baik, yang boleh menjadi panutan bagi kami agar kelak kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami terkasih yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan. Kami mau berdoa juga untuk para dokter, para tenaga medis agar dalam melayani para pasien, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dalam pelayanan mereka tidak ada kendala apapun. Bapa kami yang di dalam sorga, sebagaimana Engkau tahu saat ini COVID masih ada Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan Bapa kami boleh melalui semua ini. Biarlah COVID berlalu dari muka bumi ini sehingga kami tambah semangat dalam menjalani kehidupan ini dan perekonomian untuk bangsa dan negara kami ini semakin membaik hari demi hari. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa juga untuk para anak yatim piatu, para janda-janda miskin. Kiranya Tuhan mau menopang mereka, berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka terus hidup, Engkau terus memelihara mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap utuh Bapa. Biarlah kami yang berbeda-beda ini tetapi kami satu, kami saling mengasihi. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tetapi kami mengutamakan toleransi ya Bapa. Sehingga bangsa ini menjadi kuat dan semakin kuat. Bapa kami yang di sorga, untuk para pimpinan kami, dari atas, paling atas sampai paling bawah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya kiranya Tuhan mau menyertai mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar mereka dalam melayani bangsa dan negara ini penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi. Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Fer, ibadah ini nggak berasa ya. Kita pada pagi ini sudah Aduh, selesai. Kak Nova, ngomongnya Kak Nova kok lemah-lemah gitu, yang kuat dong, yang kenceng dong biar Kak Vera denger. Tadi Kak Vera kurang denger. Bercanda lah. Gimana Kak Nova, gimana? Nggak berasa ya Kak, ibadah kita pagi hari ini udah mau selesai. Sebelum kita menutup ibadah dengan doa, kita nyanyi satu ayat lagi. Kak. Satu lagu ya. Satu Oke. lagu lagi Kak Vera. Boleh. Kak Nova, bagaimana nih? Kak Vera sananin kalau kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa nggak? Oke. Oke. Yuk adik-adik, Kak Yohanes. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih Bapa. Ibadah ini berlangsung dengan baik Bapa. Bapa kami hendak selesai dalam beribadah. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami dalam kehidupan kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang kami dengar dalam minggu ini Tuhan, biarlah jadi pedoman bagi hidup kami dan juga jadi penyemangat bagi adik-adik ini Tuhan dalam beribadah Tuhan. Tuhan, berkatilah kedua orang tua mereka, berikan panjang umur, kesehatan juga Tuhan. Tuhan, apapun yang kami dalam ibadah ini, kiranya Tuhan melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Jangan lupa, jangan malas untuk beribadah ya. Dadah.